Haleluya, senang bisa bersama-sama Bapak Ibu kembali di rumah Tuhan di tempat ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai 4 dan ayat 6. Lalu nanti kita lanjutkan pasal 10 ayat 44 sampai dengan 46. Tema kita hari ini adalah tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus. Apa tandanya kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus? Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bisa minta tolong dimunculkan ya, yang di sana juga, ya baik. Saya bacakan untuk kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Pasal 10 ayat 44 sampai 46, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, saya mau memulai dengan mengingatkan kita tentang urut-urutan atau ordo salutis daripada kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Kita tahu bahwa pertama kali Roh Kudus hadir dalam hidup kita adalah dalam rangka meyakinkan, conviction. Ya, next yang atas minta tolong ya. Nah, yang kedua adalah dalam rangka melahirkan kembali, regeneration. Begitu kita insyaf, kita sadar, kita yakin kebutuhan kita akan Yesus, kita sadar kita orang berdosa yang harus diampuni, lalu kita minta dia masuk dalam hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia masuk pada tahap kedua ini, bawa soe namanya, bibit hidup baru dari sorga, tanam di hati kita. Lahir baru itu bukan karena kita tidak lagi berbuat jahat, lahir baru itu bukan karena kita berhenti dari segala perbuatan-perbuatan yang menurut masyarakat itu tidak baik, tapi lahir baru ialah ketika ketika bibit hidup baru ditanamkan di hati kita. Dan itu pekerjaan Roh Kudus pada tahap yang kedua. Lalu yang ketiga, dia mendiami kita, indwelling di dalam diri kita ini. Tinggal di situ, beralamat di situ, menetap di situ. Dan sesudahnya dia dia memetraikan. Ada ziling, dimetraikan, dicap di situ. Nah saudara-saudara, keyakinan Pentakosta tidak hanya berhenti di situ, tetapi ada tahap kelima, lalu tahap keenam, yaitu membaptiskan dan kemudian memenuhi. Nah itu urut-urutannya, itu ordo salutisnya, itu yang dikerjakan Roh. Ya masih ada satu lagi nanti, yaitu kita dimuliakan, glorifying ketika kita diangkat. Tapi dalam pekerjaan Roh Kudus di dunia ini, terutama 6 tahap ini, 6 periode ini. Nah ada yang berpandangan ketika orang mengalami nomor 1, 2, 3, 4, maka dia sudah penuh Roh Kudus. Kelompok Injili mengajar seperti itu. Sekolah-sekolah teologi yang Injili mengajarnya seperti itu. Ketika orang sudah insyaf, orang sudah lahir baru, orang sudah didiami, orang sudah dimetraikan, maka dia otomatis penuh Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, dalam perjalanan gereja Tuhan, ternyata Roh datang lagi
Memang tidak di sepanjang sejarah gereja, tetapi khususnya saudara-saudara di awal abad 20, dia datang secara besar-besaran dan itulah yang menjadi permulaan daripada gerakan Pentakosta, lalu dilanjutkan menjadi gerakan karismatik. Orang dibaptis lalu sehari-harinya dipenuhi. Nah, orang Pentakosta kemudian membuat rumusan, orang karismatik membuat rumusan bahwa 1-2 itu adalah disebut berkat pertama, orang dibenarkan, diselamatkan, itu disebut sebagai berkat pertama. Lalu 3-4 ketika orang didiami dan dimeteraikan untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan karakter Kristus, itu adalah berkat kedua. Tapi kemudian ada pengalaman tersendiri lagi yang terpisah dari 1, 2, 3, 4 itu, yaitu menjadi pengalaman yang ketiga atau berkat ketiga, disebut memenuhi atau membaptis dan memenuhi. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau bicara khusus tentang 5 dan 6. Itu yang khas di Pentakosta. Dan saya melihat bahwa hal ini terus-menerus terjadi. Saya sudah melayani berpuluh-puluh tahun urusan nomor 5 dan 6 ini. Dan saya melihat bagaimana roh melawat begitu banyak orang, ratusan orang dalam pelayanan-pelayanan yang dijamah Tuhan. Minggu ini saya berkeliling mulai dari Klaten lalu ke Bandung ya, saya ke GIA TKI, ke GIA Maleer, ke GIA Lengkong, lalu balik saya bicara di Chapel STT Abdiel, kemudian tadi malam saya di Bandar Harjo dan saya melihat bagaimana Tuhan menyegarkan kembali melawat, seluruh jemaat dilawat saudara-saudara, sampai hamba Tuhannya pun rebah dalam roh suami istri, kemudian ada hamba Tuhan yang lain, Pak aku kok enggak didoakan. Ada yang kelepasan, ada yang belum apa-apa, baru sentuh sedikit dia sudah tergeletak atau terlempar. Dan saya melihat bagaimana nomor 5, 6 ini masih digenapi sampai hari ini. Enggak cuma pada tahun 1906, tetapi sampai hari ini di gereja Isa Al-Masih, Roh Kudus masih terus bekerja. Nah hari ini saya sekali lagi mau khusus bicara tentang berkat ketiga, yaitu tadi nomor 5 dan 6 itu. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi ada 2 hal yang mau saya tekankan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa setiap kali Roh Kudus memenuhi orang percaya, itu selalu disertai dengan tanda yang bisa dilihat atau tanda yang bisa didengar. Saya ulangi lagi, tiap kali Roh Kudus dicurahkan, tiap kali berkat 5 atau berkat ketiga nomor 5 dan 6 itu tadi terjadi, maka ada tanda yang bisa dilihat oleh orang lain, bisa didengar oleh orang lain. Di Kisah Rasul 2 tadi kita melihat di ayat 3 dikatakan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran kepada 120 orang yang sedang kumpul di ruangan loteng Yerusalem. Ruangan itu sampai hari ini masih ada, beberapa di antara kita pasti sudah pernah masuk ke ruangan tersebut. Ya tidak terlalu besar, mungkin seperempatnya gereja ini. Tapi disitulah Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang ini. Tampak oleh orang yang di luar. Kemudian di ayat 6 mereka mendengar, yang di luar itu bukan orang yang percaya dari berbagai-bagai bangsa. Mereka dikatakan mendengar bahwa murid-murid itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Lalu kalau kita pindah ke pasal 10 ayat 45 dikatakan teman-teman Petrus yang menyertai dia ke rumah Kornelius, mereka juga melihat bahwa karunia roh dicurahkan. Dan ayat 46 dikatakan mereka mendengar bahwa orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Tanda apa saja Bapak Ibu sekalian yang muncul? Kita tahu di Kisah Rasul pasal 2 itu ada bunyi seperti tiupan angin. Kemudian ada lidah-lidah api yang sedang menyala. Dan kemudian ada orang berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasa roh. Nanti saya bahas sendiri lagi itu. Kemudian ada orang seperti orang mabuk, sempoyongan, saudara-saudara gitu ya. Sempoyongan seperti orang mabuk. Kemudian di Kisah Rasul 10 ada orang juga dapat karunia roh, lalu berkata-kata dalam bahasa roh. Nah itu yang terjadi di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 10. Dalam perjalanan sejarah gereja, dan terutama juga yang saya alami dalam pelayanan-pelayanan baik di gereja ini maupun di gereja-gereja lain,
Ada tanda-tanda lain yang muncul khususnya dari sejak 1996, yaitu ketika terjadi Toronto Blessing di 92 di Toronto lalu menyebar sampai ke gereja ini pada tahun 96. Saudara-saudara sekalian, saya melihat ada orang kemudian mulai rebah dalam roh, slain in the spirit. Dia rebah oleh karena dilanda kekuatan dari Roh Kudus. Dia rebah oleh karena dikuasai, dikendalikan, ditaklukkan oleh Roh Kudus. Sehingga rebah. Sampai tadi malam pun beberapa orang nggak ada yang menjaga, ada yang nggak, saya nggak sempat minta ke catcher, lalu gedebuk. Kami tumpangi tangan, saya dengan ibu bagian sana, saya bagian sini, lalu yang di mimbar, song leader singernya, dilanda Tuhan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di sini dulu bolak-balik terjadi itu, dan orang berkata, apaan sih kok jatuh? Nah saya berapa kali mengalami, ada satu kali saudara-saudara di sebuah gereja di kota ini di Semarang Barat di sana ada seorang pemuda, dia maju, tapi dia pasang kuda-kuda, dia lipat tangan begini, kakinya satu maju, satu belakang. Nah bagaimana orang bisa dikira saya jatuhkan, padahal saya tidak pernah dorong orang, saya selalu jaga sampai jangan pernah dorong orang. Sampai hari ini saya jaga itu jangan sampai ada kesan, wah Pak Yerus dorong-dorong orang gitu. Supaya jatuh, enggak mau jatuh terserah, enggak jatuh juga saya enggak ada masalah. Lalu saya tumpangi tangan, tidak terjadi apa-apa, dia pasang kuda-kuda. Itu kan? Sudah saya doakan yang lain, saya pikir dia menolak ya sudahlah. Saya doakan yang lain, selalu saya dilawat Tuhan, setelah itu kebaktian bubar. Nah jemaat sudah pada pulang, sudah salam-salaman saudara. Ini si pemuda masih di situ. Lalu saya berkata dalam hati, hari ini harus takluk. Harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Kekuatanmu seberapa? Lalu saya datang lagi. Saya tumpang tangan lagi. Tiba-tiba saudara, dia terangkat, dia terlempar. Lah itu ada majelis gerejanya, kaget. Lihat begitu dia cepet-cepetan mau tangkap. Khawatir karena terangkat loh saudara. Bukan cuma rebah biasa, pelan gitu. Terangkat, dibanting. Ditangkap oleh majelisnya, tapi saya dengar ada suara. Kerak. Suara apa ya? Saya pikir gitu. Saya sudah biarkan aja dia geletak, sudah saya ngobrol sama yang lain. Sementara itu si bapak ikut, karena musik masih main, si bapak joget, tapi dia pakai kain pantai. Lah saya penasaran, bapak kenapa pakai kain pantai? Lah ada apa? Oh cuma banter pak. Lu kenapa? Kartu aku soek. Lo kenapa soek? Lo gara-gara bapak toh, tumpangi tangan orang itu nggak beri aba-aba, saya mau tangkap. Jadi dia mau tangkap, nggak kasih aba-aba saudara ya. Lah, ada yang mau bertahan begitu, mana bisa bertahan di hadapan Tuhan. Satu kali juga di Pati saudara-saudara ya. Saya khotbah hari Sabtu, banyak orang dilawat Tuhan, banyak rebah. Waktu itu masih OHP, petugas OHP-nya tiba-tiba miring geletak. Pemain musiknya tiba-tiba sudah jatuh di bawah kolong musik begini. Pemain bassnya sudah miring-miring begitu ke sana. Dilawat Tuhan mereka, ada banyak sekali yang dilawat Tuhan. Kemudian minggu pagi sama juga saudara, saya tidak maju, saya sudah tidak suruh mereka maju, dilawat Tuhan. Ada yang tertawa, ada yang rebah, ada yang meloncat, ada yang menari segala macam. Siangnya ada seminar musik, jadi saya bicara tentang musik. Dari Pati, dari Kudus, dari Juwana, dari Ketitangwetan, dari mana pokoknya daerah 3 itu kumpul song leader, singer, pemain musiknya. Jadi hanya saya bicara musik, bukan bicara tentang Roh Kudus. Kemudian saya undang, bagaimana kalau kita maju ke depan, kita bergandeng tangan. Kita doakan se-ekskaresidenan Pati, supaya dilawat roh pujian penyembahan. Ayo maju semua. Saya di ujung sana, ada seorang pemuda di ujung sana, wajahnya ngeri. Dari pagi saya lihat wajahnya ngeri. Agak kurus tapi tinggi. Ngeri wajahnya. Lihat saya itu kayak lihat musuh. Saya nggak tahu, saya diam aja, saya nggak sapa. Nah tiba-tiba sementara kami nyanyi saudara-saudara ya, baru nyanyi, belum penyembahan, belum apa-apa, saya tidak doakan. Saya bergandeng tangan dengan yang lain di ujung sana, tiba-tiba si pemuda itu terangkat di ujung sana, sendirian, udah puk, wah kaget saya, wah sakit mungkin itu, bencut itu, saya pikir gitu ya. Tapi ya sudah kami teruskan. Selesai doa, dia datang kepada saya lalu bersujud, dia menangis. Sujud betul saudara. Saya bilang Pak Yerus ampuni saya, maafkan saya. Lu ada apa? Saya berkata, dari kemarin saya marah sekali sama Bapak, saya benci sekali sama Bapak.
Loh ada apa? Salah saya apa? Kenapa Bapak kok bikin orang tertawa, bikin orang jatuh, bikin orang macam-macam di sini? Saya batin dalam hati itu ternyata pendeta Isa Al-Masih itu sesat. Ngapain pendeta sesat diundang kok ke sini? Nah terus tadi kamu ngapain? Saya berkata, enggak tahu, tiba-tiba ada yang ngangkat saya. Saya dibanting, saya enggak punya kekuatan apa-apa. Dan saya tahu-tahu berbahasa. Bahasa apa saya enggak tahu Pak. Tapi hati saya damai. Maafkan saya, ampuni saya Pak. Kaki saya dipeluk sama dia saudara ya. Ya sudah kamu maju, layani Tuhan dengan baik saya berkata. Dia mau bertahan apa saudara di hadapan Tuhan. Dia juga saya tahu dia sudah pasang kuda-kuda. Ada enggak yang pasang kuda-kuda di sini kalau didoakan? Ayo pasang kok, enggak apa-apa, tak tumpangi tangan nanti. Selain in the spirit, ada lagi tanda lain saudara-saudara sekalian, ya orang mulai tertawa dalam roh, holy laughter. Karena apa? Karena sukacitanya melimpah. Dulu di gereja kami di Klaten itu antara 2000 sampai 2010 itu banyak sekali orang tertawa. Itu gara-garanya begini saudara. Waktu itu Pak Yohan, Pak Gunadi pulang dari Kanada, dari Toronto, lalu ayo kumpul gitu. Jadi saya dari Klaten, saya dan Ibu datang ke sini kumpul di lantai atas dulu di ruang Yohanes. Mereka cerita, oh yang terjadi di Toronto begini. Nah sudah selesai, bagi Bapak Ibu yang pingin doa bareng, ayo tinggal. Kalau enggak cocok, enggak setuju, pulang. Suparoh pulang. Lah saya jauh-jauh dari Klaten, ikut aja saya pikir gitu. Nonton, bukan mau berdoa, saya mau lihat apa yang terjadi, nonton. Nah Ibu Yerus juga di situ, ada anak paduan suara datang. Lin, kau harap apa? Nonton, kata Bu Yerus. Kamu mau hahahihi. Ya kalau hahahihi ya enggak apa-apa toh. Ngece gitu kan. Lalu dianya bersandar, mereka berdua di bersandar. Tiba-tiba yang hihihi duluan sing nanya itu. Lah kowe nopo kata Bu Yerus. Lah tertawa. Loh, lah nopo tuh Ki? Nah, saya pikir lah daripada gitu saya sendiri aja lah. Enggak usah orang ngurusi orang, saya doa sendiri. Ketika saya doa sendiri saudara, bahasa roh saya baru ganti. Loh kok baru ya? Lalu saya itu goncang saudara ya. Kayak apa? Jadi maju enggak, mundur enggak. Jadi gini, kalau diulangi sekarang saya enggak bisa. Saya begini posisinya. Gini. Itu 1 jam. Nah Ibu Yerus jagani, nak jatuh piye, nak kejelung piye, nak kebablasan piye. Jadi dia enggak jadi sembahyang, dia cuma mau tunggoni saya. Nak jatuh piye gitu ya toh. Tapi 1 jam itu bahasa roh saya baru dan rasanya itu enggak bisa berhenti. Enggak, kalau mau dihentikan eman-eman gitu. Akhirnya udah malam, cukup Tuhan saya berkata amin sudah. Yang lain sudah pada pulang, kami itu salam-salaman balik ke Klaten. Besoknya saya cerita tadi malam ngalami begini dalam khotbah. Ya enggak terjadi apa-apa. Nah kemudian minggu berikutnya waktu itu saya undang Pak Harsoyo Seloaji, pengurus Komsel atau apa itu di sini. Bapak khotbah Klaten. Yo seneng, datang saudara. Lalu baca ayat, terus baru ngomong pendahuluan, belum sampai 10 menit. Terus ngomong, Pak Gembala, kok Tuhan suruh saya berhenti ya? Jauh-jauh dari Semarang cuma ngomong begitu, baca ayat baru pendahuluan, belum ada poin sama sekali, belum sampai 10 menit. Tuhan kok suruh saya berhenti ya? Loh, maksud lo apa? Saya pikir gitu. Lah khotbahmu apa? Aku nggak ngerti kok. Suruh berhenti. Udah ya, kita nyanyi ya. Kita nyanyi darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus. Saya di situ agak jengkel ini, orang diundang jauh-jauh dari Semarang. Lain kali nggak bakal saya undang. Wes, pokoknya blacklist. Nah, setelah itu serahkan saya mic-nya. Tenan tuh Ki. Apa itu main-mainin ya toh. Jauh-jauh datang ke Klaten mau khotbah kok. Cuma begitu. Jadi saya ikut, ya sudahlah terserah Roh Kudus mau bagaimana. Ketika saya berdiri saudara, Roh bicara di sini. Suruh orang yang sepanjang tahun-tahun ini, berapa bulan terakhir atau tahun ini, nyanyi gak pernah sukacita. Memuji Tuhan tapi gak ada sukacita, cuma biasa. Suruh maju. Lah saya nurut tuh ya. Bapak Ibu, Tuhan suruh siapa yang hari-hari ini nyanyi gak ada sukacita, kebaktian gak ada sukacita, ke gereja ya biasa-biasa gak ada sukacita,
suruh maju. Loh, saya kaget karena 3/4-nya maju. Penuh depan. Loh, terus diapakan? Cuma khotbah pendahuluan bisa membuat orang maju kayak begitu. Lah terus apaan Tuhan? Saya pikir gitu. Lah saya nggak tahu harus berbuat apa. Bukan doa Pentakosta. Ya sudah, saya hanya berdoa, terimalah sukacita. Hanya begitu loh saudara. Terimalah sukacita. Tiba-tiba ada hamba Tuhan, orang ini anti kepada kepenuhan Roh Kudus, anti bahasa roh. Dia di sekolah yang anti sama sekali dengan bahasa roh. Cuma sampai 4 itu tadi ya. Tiba-tiba kok hihihi, loh kue nopo. Nah tiba-tiba ibu merempet, loh lah kok terus. Lah saya nonton saudara, saya seumur umur gak pernah tertawa begitu. Sampai hari ini saya gak pernah tertawa begitu. Tapi saya melihat ibu-ibu, bapak-bapak, beberapa tertawa. Kalian tertawa kenapa? Jadi saya biarkan mereka, saya diam saja. Lalu pulang diem semua, diem salaman di depan, enggak ada yang tanya, diem semua. Biasanya kan, halo apa kabar, Tuhan berkati ya gitu ya. Ini enggak ada, semua diem gitu. Mencekam suasananya saudara. Dan sejak itu selama 10 tahun kami mengalami lawatan Tuhan besar-besaran. Sekarang tidak sebesar itu tetapi masih saja kami selalu di dalam kenaikan ketika saya tidak altar call, saya hanya biarkan mereka sendiri. Tahu masih ada saudara, jemaat sudah bubar, sudah pulang, 4 orang itu masih menikmati hadirat Tuhan. 4 orang saya biarkan di situ. Ada remaja datang, Pak, aku di sini mau keluar, mau ngomong kok gak bisa-bisa ya Pak ya. Anak remaja, saya doakan juga, lalu dia mengalami kepenuhan Roh Kudus di situ. Nah saudara-saudara, itu tanda-tanda yang muncul belakangan. Tambahan dari apa yang ada di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 10. Kemudian apalagi saudara orang menari. Saya berulang kali sudah lihat, bukan tarian budaya. Bukan tiba-tiba dia kayak orang Batak. Sinanggar atulo gitu, bukan. Bukan tarian budaya, tapi tariannya ritmik, bagus sekali. Saya enggak terlalu suka tarian. Tapi saya melihat berapa kali ada orang yang ketika dipenuhi Roh Kudus dia menari luar biasa. 1 jam, 1,5 jam. Teratur. Kamu kenapa saya katakan ketika sudah sadar. Tadi aku di taman Pak. Ada orang berbaju putih nemeni saya menari. Nah dia tadi ikut menari. Tadi kamu menari lama sekali. Saudara-saudara, apalagi bergoncang. Syok itu ya, bergoncang dalam roh. Nah itu yang pertama. Sekali lagi saya ulangi, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, setiap kali Roh Kudus memenuhi umat Tuhan, selalu disertai dengan tanda yang bisa dilihat, bisa didengar. Yang kedua, setiap kali Roh Kudus dicurahkan memenuhi orang percaya, selalu disertai dengan bahasa roh. Bukan sekedar bahasa penyembahan, gitu ya. Tapi ada bahasa roh. Latin, eterein, glossain, itu bahasanya asli ya. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan roh kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata. Bukan roh yang berkata-kata, tapi mereka. Apa yang dikatakan seperti yang diberikan roh untuk mengatakannya. Jadi jangan tunggu Roh Kudusnya ngomong, tahan lidahnya, terus melet-melet. Supaya apa? Roh Kudus nanti yang ngomong. Enggak. Mereka yang berkata-kata. Apa yang dikatakan seperti yang diberi roh untuk mengatakannya. Kisah Rasul 10:46 ketika Petrus menumpangkan tangan atau mendoakan keluarga Kornelius. Ketika Petrus sedang berkhotbah itu tiba-tiba mereka berkata-kata dalam glosolali juga. Lalu di Kisah Rasul 19 ayat 6 Paulus menumpangkan tangan kepada orang-orang di Efesus yang jumlahnya hanya 12 orang. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan bernubuat. Saya ulangi lagi. Ada orang Injili yang berkata, oh itu kan cuma mau mewakili. Ya, kalau kami diskusi-diskusi teologi akan begitu. Oh adanya Yerusalem itu, adanya di Kaisaria di Samaria itu, keluarga Kornelius dan jemaat orang-orang Samaria, adanya di Efesus itu kan mewakili, Yesus berkata kamu menjadi saksiku di Yerusalem,
Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah itu digenapi di Kisah Rasul 2 itu Yerusalem, Kisah Rasul 8 dan 10 itu ke Samaria, lalu Kisah Rasul 19 itu ujung bumi. Sesudah itu berhenti, tidak perlu lagi ada Roh Kudus, tidak perlu lagi maksudnya ada berbahasa roh. Karena gereja sudah dibangun, sudah genap. Jadi jangan cari lagi itu bahasa roh. Itu kesimpulan manusiawi. Dan sampai sekarang orang berdebat soal itu saudara-saudara. Tapi sekali lagi saya berkata bahwa pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ternyata masih disertai dengan bahasa roh seperti ini. Tiap kali Roh Kudus dicurahkan. Di Kisah Rasul 2, di Kisah Rasul 8, di Kisah Rasul 10, di Kisah Rasul 19. Tiap kali Roh Kudus memenuhi umat Tuhan itu berkata-kata dengan bahasa roh. Isa Al-Masih mempercayai ada glosolali, ada senolali. Tapi juga ada senoglosa. Ada orang glosolali, bahasa roh yang kita nggak paham. Bukan bahasa manusia, bahasa surga sungguh. Tapi ada yang bahasa manusia yang dia tidak pernah pelajari. Seperti di 1906 itu ada seorang bernama Agnes, bukan Agnes Monica, Agnes Osman. Tiba-tiba ngomong bahasa Mandarin 3 minggu non-stop. Padahal dia tidak pernah belajar bahasa Mandarin. Satu kali saya diminta mendoakan mamahnya Bu Yairus. Saya baru pulang seminar musik dari Gedung Indah. Lalu jam 11 saya baru pulang. Saya tanya kenapa mamah belum tidur? Nunggu kamu. Lah ada apa? Aku sakit minta didoakan. Ya sudah kita nyanyi. Yang itu tadi lagu yang darah Yesus. Saya gitar udah capek sekali. Saya seminar 2 sesi saudara ya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Lagunya begitu. Tiba-tiba mereka semua saudara-saudaranya. Loh dukup Roh Kudus ya. Saya menggitari. Lah tiba-tiba mamah itu cungcang, cing, cungcang, cungcang, cing, cungcang. Loh saya belum doakan saudara. Tiba-tiba kepenuh Roh Kudus. Lalu yang lain sudah diem, dianya masih terus. Sampai jam 1 pagi. Sampai saya suruh diambil bantal. Lalu saya tidurkan di sofa. Lah papa nonton gitu. Papa itu waktu itu belum Kristen. Masih agama lain. Lalu dia nangis. Terus panggil saya itu gak pernah benar. Yurus. Bukan Yairus tapi Yurus itu. Yurus, mamamu kenapa? Oh penuh Roh Kudus apa? Penuh Roh Kudus itu apa? Saya jelaskan singkat. Oh lah itu tadi ngomong apa? Oh itu namanya bahasa roh. Yang disebut senolali karena saya tahu, saya bisa bedakan gitu ya. Glosolali apa senolali, cuma bahasa main gak ngerti. Oh saya kira kesurupan nenek moyangnya. Kesurupan apa Pak? Oh itu yang dia ngomong tadi itu bahasa kungfu. Papa bisa, enggak terlalu lancar tapi ngerti. Papa bahasa Mandarin, tapi bahasa kungfu pun pernah ngerti. Itu tadi logat kungfu. Tak kirain kesurupan setan nenek moyangnya. Ora ki bahasa roh. Bahasa roh apaan? Namanya senolali. Bahasa manusia dia ngomong. Oh di sini kadang-kadang dulu ada di Baru Tikung ada begitu ya. Oh cintang Ibu Yairus itu kadang-kadang kalau bahasa roh kadang-kadang sampai anak-anak perhatikan itu. Ngomong apa ya mamah ya. Bukan bahasa roh. Ora mata karalama ya syandara gitu bukan melulu itu. Tiba-tiba ngomong apa saya sendiri nggak tahu. Nah dia sudah gitu tinggal saya pergi. Saya nggak mau ketularan. Karena bagi saya itu senolali ya susah dipahami gitu juga ya. Tapi saudara-saudara sekalian ada glosolali, ada senolali, lalu ada gabungan senoglosa. Artinya apa? Orang ngomong glosolali sebenarnya tapi yang dengar sana kok dengernya kok senolali. Padahal yang ngomong ini glosolali. Cuma sampai sana nggak tahu bagaimana kok bisa jadi bahasa mereka seperti yang terjadi di Kisah Rasul 2 itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian saudara orang Isa Al-Masih bikin rumusan begini. Ada 2 macam bahasa roh. Satu sebagai tanda, satu sebagai karunia. Kalau di Pentakosta cuma karunia. Di Isa Al-Masih itu ada tanda awal atau dulu berkata tanda satu-satunya itu berdebat. Ribut gereja ini gara-gara itu, berantem gara-gara tanda awal apa tanda satu-satunya. Gara-gara gitu para pendeta bertengkar. Yang satu berkata itu tanda satu-satunya. Yang satu berkata oh enggak bisa salah satu tanda. Akhirnya disepakati ya sudahlah tanda awal. Apapun itu pokoknya
orang dipenuhi Roh Kudus, dilawat Roh Kudus, maka mulai berkata-kata. Itu tanda awal. Nah sesudahnya disebut karunia kalau dapat. Ada orang berkarunia, karunia ngomong tiba-tiba ada orang lain terjemahkan. Kalau nggak diterjemahkan lebih baik diem, jangan terjemahkan sendiri. Karena ada orang gitu dia, hai anak-anakku, aku melihat ada air tenang, ada rumput hijau, ada domba berbaring di atasnya. Saya tendang kakinya, gak usah bahasa roh kamu begitu. Itu aku tahu, Mazmur 23. Gak usah begitu. Tapi kalau yang asli itu ada orang terjemahkan. Kecil saya hampir tiap minggu menyaksikan orang berbahasa roh, tahu-tahu di pojok sana yang terjemahkan, yang bahasa roh di pojok sana. Dan pesannya itu selalu bagus untuk pembangunan jemaat. Nah ada bahasa roh sebagai tanda, itu yang menjadi bahasa doa penyembahan kita tiap hari, tiap minggu. Tapi yang lain ada yang dapat karunia untuk membangun jemaat. Saya nggak punya karunia itu. Saya hanya karunia bahasa roh sebagai tanda. Kalau karunia bahasa roh yang terjemahkan orang lain, saya nggak punya. Tapi saya melihat beberapa orang yang punya seperti itu. Tanda itu diperuntukkan bagi Bapak Ibu semua, bagi kita semua. Karunia itu hanya beberapa di antara kita yang dapat. Saya sampai kepada kesimpulan. Saya mau mengutip pertanyaan Paulus kepada jemaat Efesus. Ketika Paulus datang ke Efesus itu, dia melayani 12 orang, lalu dia tanya apa? Sudahkah kalian menerima Roh Kudus ketika kalian menjadi percaya? Itu pertanyaan gak masuk akal sebenarnya. Percaya Yesus ya karena Roh Kudus kan? Karena sudah percaya Yesus pasti Roh Kudusnya masuk, dwell in itu tadi. Tapi kok dia tanya, sudahkah kalian menerima Roh Kudus ketika kalian menjadi percaya? Mereka berkata, belum. Bahkan belum pernah dengar Roh Kudus. Lalu di sebelumnya itu di Kisah Rasul pasal 10, di situ juga Kisah Rasul 8, ada catatan orang-orang yang di Samaria, di Kaisaria itu dikatakan sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sudah dibaptis karena ada Roh Kudus ya, betul ya? Orang tidak bisa percaya Yesus kalau dia tidak punya Roh Kudus. Tapi Alkitab mencatat orang-orang ini hanya dibaptis dalam nama Yesus. Roh Kudus belum turun. Loh itu artinya apa? Itu pengalaman terpisah tadi. Nomor 5, nomor 6 itu yang dimaksud di situ itu tadi ya. Jadi pertanyaan saya malam ini, apakah Bapak Ibu sudah penuh dengan Roh Kudus? Halo? Orang Kristen kan harus penuh Roh Kudus, toh itu bukan pilihan. Itu bukan tentamen. Itu wajib hukumnya. Orang Kristen dipenuhi Roh Kudus. Bukan boleh tidak, boleh enggak. Tapi wajib. Apakah Bapak Ibu sudah penuh Roh Kudus? Amin. Siapa yang tahu? Siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Aku sendiri Pak. Aku lihat sendiri, aku dengar sendiri. Begitu? Enggak. Orang lain harus menjadi saksi. Bahwa kita penuh Roh Kudus. Setuju ya? Sudah, saya kasih tuntunan itu sedikit Bapak Ibu sekalian. Petunjuk praktis. Ya, petunjuk praktis sedikit. Di Kisah Rasul 2 tidak ada penumpangan tangan, Roh Kudus langsung. Kisah Rasul 8, Petrus, Yohanes tumpang tangan. Kisah Rasul 10, belum tumpang tangan, baru khotbah sudah terjadi. Walaupun belakangan lanjut lagi tumpang tangan. Di Kisah Rasul 19, Paulus tumpang tangan. Nah, ada orang yang dipenuhi Roh Kudus itu saat ditumpangi tangan. Jadi kalau mau begitu nanti saya undang maju ke depan. Saya minta nanti enggak terlalu banyak, boleh nanti maju panjang di sini. Saya mau doakan saudara-saudara satu persatu. Hamba-hamba Tuhan akan doakan saudara, ada banyak hamba Tuhan di sini. Maju semua nanti ya, setuju ya, enggak apa-apa ya. Biar dicas lagi, disegarkan lagi. Ibaratnya itu kalau HP kita itu loh, baterainya habis, kakehan paduan suara, kakehan singer song leader, kakehan main musik, strumannya habis. Betul ya? Kebanyakan rapat majelis, kebanyakan khotbah di mana-mana, dia pakai itu, habis strumnya. Strum kok Roh Kudus kok kayak strum toh Pak. Loh kuasanya itu loh saudara ya. Nah dia mau strum lagi, jadi bayangkan aja, Anda itu seperti HP kehabisan
baterai. Oke? Nah, boleh dicas lagi. Dipenuhi, dibaptis dipenuhi. Yang belum pernah dibaptis boleh datang dibaptis. Yang pingin berulang lagi dipenuhi boleh. Yang pingin penyegaran-penyegaran juga boleh. Melalui penumpangan tangan, ada yang langsung. Beberapa itu langsung nggak itu. Dan kadang-kadang kalau ada tanda macam-macam nggak usah ditolak. Mau jatuh boleh, nggak boleh. Mau bagaimana boleh. Kadang-kadang saya lihat itu ada. Saya pernah di Jogja saudara. Saya udah doakan orang segala macam. Lalu tiba-tiba ada seorang suami datang kepada saya. Pak tolong istriku pak. Dan apa istrimu? Udah tahu di belakang itu. Karena waktu itu Bu Yairus disuruh melayani yang pemain musik. Song leader singernya. Jadi saya pergi ke belakang. Saya ketemu seorang ibu berdiri dia begini. Ibu kenapa saya tanya? Saya balik pak. Hah? Loh kok saya balik kenapa? Tadi bapak doakan saya tumpang tangan. Setelah itu bapak pergi sekarang begini. Ayo tunduk. Enggak bisa pak. Waduh. Ya pak kan ini tanda apa saya nggak ngerti juga. Nggak ada di teologi nggak ada begitu. Saya belum pernah belajar ada penuhlah mereka orang dengan Roh Kudus. Mulailah mereka kaku gitu. Nggak ada. Nah toto kaku. Waduh Tuhan ini diapakan ini. Lalu saya berkata cukup Tuhan. Lalu belum. Saya tanya kamu pernah ke tempat-tempat ibadah lain? Enggak pernah. Pernah ke dukun? Enggak pernah. Pernah ke tempat-tempat keramat? Enggak pernah. Aku dari kecil sekolah minggu SMP, aku remaja, SMA remaja, pemuda di gereja ini terus. Sampai sekarang nikah saya tetap setia, saya enggak pernah. Oh, lah orang tuamu? Orang tuaku anak Tuhan. Aduh, apa ya? Engkongku suhu. Oh, lalu saya patahkan itu. Roh turun-temurun itu ya, turunan roh itu. Saya patahkan, putuskan dengan orang ini. Lalu saya berkata cukup Tuhan. Oke, sekarang balik. Iso pak. Balik nih, enggak berani pak. Lalu apa? Nanti enggak balik be. Balik. Bapak tanggung jawab, ya. Dia gini, ayo balik. Bisa. Nanti nak di rumah kumat be pak. Dia takut itu. Saya bilang cukup Tuhan gitu aja nanti. Oh gitu ya pak ya. Yang begitu-begitu baru sekali terjadi. Ya. Tapi yang bahasa roh yang rebah itu udah bolak-balik saudara. Terus yang kedua soal bahasa roh. Tadi macam-macam, ada glosa, ada senoglosa. Mau terima mana boleh. Nah terus yang terakhir saudara, ada orang kesulitan. Mau ngomong enggak bisa. Nah padahal kan Yesus bilang begini ya. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Yang dimaksud ialah Roh Kudus. Nah di sini ada bahasa sudah bergelora, bergejolak. Mau keluar dalam bentuk bahasa, glosa atau senoglosa. Enggak bisa-bisa. Mau ngomong enggak bisa-bisa, tertahan, frustrasi dia, gergeten gitu loh. Ada orang Kristen yang gergeten. Karena mau keluar enggak bisa-bisa. Karena salah. Pertama tadi dikira Roh Kudusnya yang ngomong, padahal Alkitab berkata mulailah mereka ya berkata-kata. Dan kedua enggak tahu caranya saudara, bingung. Itu tadi saya sering lihat itu orang melat-melet. Lah pendeta dipeleti, melat-melet, piye ya toh. Pendeta datang kok melat-melet. Itu karena enggak tahu caranya. Nah selalu saya arahkan begini Bapak Ibu ya. Masih pernah tahu pompa dragon? Pompa dragon tahu ya? Nah, dulu kami di Abdiel itu ada pompa dragon. Pagi-pagi kita pompa, enggak keluar airnya. Supaya keluar, padahal di sumur penuh karena sudah sepanjang malam kan. Penuh, mau keluar enggak bisa. Enggak mau pakai timba, wong adanya itu pompa dragon. Dipompa enggak bisa-bisa. Supaya bisa keluar diapakan? Dipancing, pergi ke kamar mandi, ambil gayung, ambil air, tutup, melimpah. Itu ya. Nah terus apa urusannya sama Roh Kudus? Nah itulah, di sini tadi saya berkata ada air kehidupan, Roh Kudusnya dicurahkan di sini, lalu pingin keluar dalam bentuk bahasa. Nah terus dia pancing, pakai apa? Long yang keluar bahasa ya pancingnya pakai bahasa. Ini yang keluar air, pancingnya pakai air. Lah ini keluar bahasa yang ngomong apa? Enggak tahu. Ya terserah kamu ngomong apa. Loh kan aku cuma walah-walah Pak. Ya orang apa-apa walah-walah juga boleh ya toh. Ngomong enggak apa-apa. Ngomong apa terserah, nanti kan disempurnakan. Jadi banyak orang Kristen itu aku frustrasi. Satu kali saudara ini terakhir sekali. Saya harap nanti kita di sini sampai jam 12 malam. Ngumpung ya toh. Ada seorang pemudi di Klaten.
Dia datang 3 tahun berturut-turut selama 10 hari. Tiap tahun datang 10 kali. Bayangkan dia sudah maju 30 kali. Selalu maju, tiap kali tahun dia maju. Saya tahu persis. Ke 30 kali tetap nggak terjadi apa-apa. Jadi saya suruh sudah pulang, silahkan duduk kembali. Yang lain sudah selesai, kepenuhan Roh Kudus, si pemudi ini tetap situ. Dia pulang dengan wajah cemberut. Dia berkata dalam hati, katanya menurut cerita dia, tahun depan aku mau maju. Tuhan tidak sayang sama saya, Tuhan itu benci sama saya. Buktinya saya sudah maju 30 kali nggak pernah terjadi apa-apa. Bahasa roh enggak, orang rebah enggak, ngalami apapun enggak. 30 kali. Tahun depan aku enggak mau maju. Nah sementara pemain musik masih pada geletak waktu itu saudara. Ada Michael, ada yang lain itu ya. Enggak ada yang main musik sama sekali. Jadi saya pergilah main musik. Karena ketika mau tutup dalam doa, saya sudah mau tutup dalam doa. Tapi di hati saya Roh Kudus berkata nyanyi. Ada satu lagu yang sudah 15 tahun enggak pernah nyanyikan. Waktu terakhir nyanyi itu di sini. Ku sembah Kau Tuhan di bait-Mu. Jadi saya pergi ke keyboard, saya satu tangan begini, hanya satu tangan, satu pegang mic. Di dalam roh dan kebenaran. Nyanyi, diam aja semacam sudah mau pulang, diam semua. Loh dia mau Tuhan, baleni ku sembah Kau Tuhan. Tiba-tiba si pemudi menjerit, teriak suaranya melengking, kencang sekali. Saya pikir kenapa ini orang, tadi maju gak terjadi kok melengking. Udah selesai berbahasa roh. Selesai turun lalu pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Waktu salaman di depan dia nangis, Pak terima kasih Pak, ternyata Tuhan sayang sama saya. Saya kira Tuhan mau buang saya, gak sayang. 30 kali loh Pak, 3 tahun loh Pak. Lah tadi kamu kenapa? Nggak tahu ketika Bapak nyanyi tiba-tiba kayak disayat-sayat di sini, sedih sekali tiba-tiba kok melonjak. Lalu saya bisa berbahasa roh, senang sekali sekarang sukacitanya Pak. Nah saudara-saudara, saya tidak mau mendikte apa pengalaman kita. Karena roh itu sangat kreatif. Dia punya 1001 macam cara untuk membuktikan bahwa dia mencintaimu. Dia memenuhimu. Ya,